Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada minggu ini kalau Dia masih memberikan kesempatan buat kita untuk memuji, memuliakan namanya dan mendengar kebenaran firman-Nya, sekalipun kita masih ibadah di rumah masing-masing. Namun saya percaya bahwa sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Untuk itu sebelum kita mendengar firman Tuhan pada minggu ini, saya mengajak kita semua untuk menenangkan hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk minggu ini. Tuhan masih menolong dan memberi nafas hidup bagi kami, dan kami bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar firman-Mu, berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan pesan-pesan-Mu bagi kami, sehingga lewat firman-Mu kami dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Engkau kuduskan hati dan pikiran dan pendengaran kami Bapa, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau tolong seluruh jemaat-Mu di dalam mereka mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada kita pada minggu ini diambil di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Sejauh itu pembacaan kebenaran firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Dan pada hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan di dalam surat yang dia sampaikan ini ada dua pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang status kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Dan yang kedua, bagaimana kasih Kristus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat ayat sebelumnya Bapak Ibu, di situ berbicara tentang kehidupan manusia baru. Dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan, kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Kenapa dikatakan manusia baru? Karena kita telah ditebus oleh Kristus, dan kita menjadi ciptaan yang baru karena perbuatan lama, keinginan-keinginan yang lama kita sudah tinggalkan, dan kita ada di dalam kehidupan yang baru saat ini, kehidupan yang bersama dengan Kristus. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita adalah orang-orang yang sudah menerima
anugerah keselamatan dari Tuhan. Sehingga dikatakan ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan, bahwa kita ini adalah manusia baru di dalam Tuhan. Nah, saya akan memberikan tema kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan ini pada minggu ini, yaitu menghadirkan damai sejahtera. Bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan, di dalam gereja kita, bahkan dimanapun kita berada. Karena ini merupakan panggilan kita sebagai orang percaya. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kalau kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, maka ada panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita harus menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Makanya saya katakan tadi, Rasul Paulus di dalam suratnya ini, dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17 ini, ada dua hal dasar yang dia tekankan, yaitu dia menekankan status kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Nah, kita bisa melihat lewat kebenaran firman Tuhan ini di ayat yang ke-12, jelas dikatakan di situ bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, status kita di dalam Kristus, Rasul Paulus tekankan yang pertama, kita ini adalah orang-orang pilihan. Ada amin? Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan. Ya, Tuhan telah memilih kita untuk apa? Menerima anugerah keselamatan, menerima kemurahan Tuhan. Dan makanya saya selalu katakan bahwa kita orang yang luar biasa dalam hidup ini. Kenapa? Karena ada Kristus dalam hidup kita. Ya. Nah, yang kedua, kita bisa melihat kita tidak hanya menjadi orang-orang pilihan, tetapi firman Tuhan juga berkata kita ini adalah orang-orang kudus. Ya, imamat yang rajani. Ya, kita orang-orang kudus. Artinya bahwa ketika ada Kristus dalam hidup kita, kita dikuduskan oleh Tuhan. Makanya kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan lama. Kita harus meninggalkan keinginan-keinginan daging, karena kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Dan selanjutnya Rasul Paulus menekankan di sini bahwa status kita di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Kalau ada suamimu atau istrimu atau anakmu di sebelahmu, katakan, engkau dikasihi oleh Kristus. Engkau dikasihi oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Kristus. Bukti kasih Tuhan ketika dia mati di atas kayu salib, menebus saya, menebus Bapak Ibu. Dia memberikan keselamatan kepada kita. Nah, inilah status kita di dalam Kristus Bapak Ibu. Rasul Paulus menegaskan status orang percaya, orang-orang pilihan. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Kita ini adalah orang-orang kudus. Kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita bisa melihat bagaimana kasih Kristus bagi orang percaya. Apa kasih Kristus? Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Kristus lebih dulu mengasihi kita. Dengan apa? Dengan rela dia mati di atas kayu salib. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia sangat mengasihi saya dan mengasihi Bapak Ibu, sehingga dia rela mati di atas kayu salib, menebus kita dari dosa. Dan teladan apa yang Tuhan berikan bagi kita, kasih apa yang diberikan Tuhan bagi kita ketika dia mengampuni kita. Dan ini juga yang harus kita lakukan sebagai orang percaya nantinya. Ya, Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni kita. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Sudah lunas. Dia mengampuni kita sebagai orang percaya. Itulah kasih Kristus dalam hidup kita. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana kita bisa menghadirkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, ketika kita sudah melihat status kita sebagai orang percaya. Yang pertama, lewat kebenaran firman Tuhan ini dikatakan pada ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain.
Orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, maka ada panggilan Tuhan dalam hidupnya menghadirkan damai sejahtera. Bagaimana kita bisa menghadirkan damai sejahtera? Yang pertama, ketika kita mengenakan belas kasihan. Kalau kita saling mengasihi, ada belas kasihan dalam hidup kita, maka disitulah ada damai sejahtera. Tidak mementingkan diri sendiri. Apalagi di situasi corona saat ini, kita bisa melihat keadaan ekonomi yang tidak semakin baik. Pekerjaan saat ini, disinilah kita hadir sebagai orang percaya. Bagaimana kita mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain dengan sikap kita mengenakan belas kasihan, memberi belas kasihan kepada orang lain. Mungkin kita berkata, saya nggak punya uang, tapi saya mau katakan, apa yang kau punya, apa yang kita punya ketika kita berdoa bagi mereka, ketika kita menguatkan mereka, ketika kita memotivasi mereka, disitulah wujud nyata kita memiliki belas kasihan. Yang kedua, orang yang memiliki status dalam Kristus, bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki kemurahan, kebaikan. Ini juga merupakan salah satu buah roh, adanya kebaikan. Kita memiliki kemurahan hati. Kita berbuat baik kepada sesama kita, bukan memfitnah sesama kita. Ini yang Tuhan mau. Ketika kita melakukan hal ini, kita melakukan kebaikan bagi orang lain, maka disitulah kita menghadirkan damai sejahtera. Yang ketiga, bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera? Ketika kita memiliki kerendahan hati. Kita sering mendengar ilmu padi, makin berisi makin menunduk. Artinya bahwa dia memiliki kerendahan hati dalam hidup ini. Dia tidak menyombongkan dirinya. Ketika dia memiliki segala sesuatu, dia berkata bahwa yang lain itu rendah. Tetapi dia memiliki sikap hati yang mau merendah. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, jangan jadikan suatu kesombongan buat kita. Tetapi mari kita semakin hidup kita diberkati, semakin kita dipakai oleh Tuhan, mari kita memiliki kerendahan hati dalam hidup ini. Karena itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau kita menghadirkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Yang keempat, bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Ketika kita memiliki kelemah lembutan, lewat perkataan kita ada kelemah lembutan, bukan lemah gemulai. Tetapi lewat perkataan kita memperkatakan kata-kata berkat yang bisa menyejukkan hati orang lain, yang bisa menguatkan orang lain. Ini yang Tuhan mau. Lewat perkataan kita. Terkadang kita mempergunakan perkataan kita bukan untuk memberkati, tapi untuk menggosipkan orang lain, untuk mengutuki orang lain. Bagaimana bisa ada damai kalau perkataan kita tidak memberkati orang lain? Makanya lewat kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Kolose, orang yang sudah diubahkan oleh Kristus itu, maka dia harus memiliki ini. Dia harus menghadirkan damai sejahtera dalam hidupnya, dalam lingkungan di mana dia berada. Dengan apa? Dengan dia memiliki kelemah lembutan lewat perkataannya, bukan memfitnah orang lain. Yang kelima, kita bisa melihat bagaimana kita bisa menghadirkan damai sejahtera dalam hidup ini ketika kita memiliki kesabaran.
Ketika kita memiliki kesabaran dan mengampuni, memang gak gampang Bapak Ibu untuk sabar. Perlu dilatih. Namun saya percaya bahwa orang yang ada di dalam Kristus tidak ada yang sukar buat dia. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, di situ sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita untuk apa? Untuk sabar. Menunggu waktu Tuhan. Kalau kita mau menghadirkan damai sejahtera, maka kita harus memiliki kesabaran dan mengampuni. Tadi saya sudah katakan bahwa Kristus telah menunjukkan kasih-Nya lewat Dia mengampuni kita. Dan kita juga sebagai orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita harus bisa mengampuni. Salah satu penghambat berkat Tuhan dalam hidup kita ketika kita susah untuk mengampuni. Salah satu kenapa tidak terjadi terobosan dalam hidup kita ketika masih ada kepahitan dalam hidup kita. Saya mau berpesan kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, mari lepaskan pengampunan. Seberat apapun kesalahan orang lain dalam hidup kita, mari kita lepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, saya percaya ada damai sejahtera, ada sukacita. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana kita bisa menghadirkan damai sejahtera. Ketika seseorang selalu ada ucapan syukur dalam hidupnya. Makanya di ayat yang ke-15 dia berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, saya mau katakan, tetap bersyukur. Apapun keadaan ekonomimu saat ini, saya mau katakan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita berkata kita manusia baru dalam Tuhan, maka kita dituntut untuk apa? Untuk bersyukur. Makanya dalam 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Ya. Selanjutnya kita tidak hanya bersyukur, tapi dia mengatakan di sini bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera itu ketika kita menjadikan Kristus menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita melakukan yang ketujuh ini, kita mengandalkan Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai dasar segala sesuatu yang kita lakukan, maka berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kita. Makanya di dalam Yeremia katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita mau menghadirkan damai sejahtera dalam hidup ini, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan apa yang ada kepada kita. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, mari serahkan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita mau, dan ini merupakan panggilan kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan sudah menebus kita, maka kita wajib untuk melakukan ini supaya terlihat Kristus dalam hidup kita. Yang pertama tadi saya katakan kepada kita bahwa bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera dalam hidup ini ketika kita mengenakan belas kasihan yang pertama. Yang kedua, ketika kita memiliki kemurahan hati dan memiliki kebaikan dalam hidup ini, terus lakukan kebaikan Bapak Ibu. Sekalipun terkadang kebaikan yang kita lakukan disalahgunakan oleh orang lain, disalahpahami oleh orang lain, terus lakukan. Karena kita melakukannya bukan untuk manusia, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Yang ketiga saya katakan tadi, kita harus memiliki kerendahan hati dalam hidup ini. Jangan sombong, ya.
Karena segala sesuatu yang kita punya di dunia ini suatu saat kita akan tinggalkan. Yang keempat, memiliki roh yang lemah lembut dalam hidup ini. Mari pergunakan setiap perkataan kita, bukan mengutuki, tetapi pergunakan perkataan kita untuk memberkati orang lain. Sehingga biar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita menyejukkan hati orang lain, menghiburkan orang lain. Yang kelima, kesabaran dan mengampuni. Apapun keadaan kita saat ini, saya mau katakan tetap sabar. Tunggu waktu Tuhan. Dan belajar untuk mengampuni. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, tetap katakan, aku memberkati dia Tuhan. Aku melepaskan pengampunan kepadanya. Yang keenam, ketika kita memiliki ucapan syukur dalam hidup ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaannya, bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, andalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, dan kita menjadi duta-duta Kristus, menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga kita, di lingkungan kita, dalam persekutuan kita. Bahkan dimanapun kita berada, kita bisa menghadirkan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau berkati ia dalam hidup kami Tuhan. Kami manusia baru di dalam Engkau Tuhan. Dan kami rindu melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau mengikuti panggilan-Mu dalam hidup kami. Lewat kami menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, dalam persekutuan kami, bahkan dalam gereja kami. Tolong kami Bapa untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami rindu hidup kami diberkati oleh Engkau. Bapa, hamba mendoakan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melindungi mereka. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan Engkau yang membuka jalan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Dan biarlah mereka makin dekat dengan Engkau, mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Karena kami percaya bahwa orang yang ada di dalam Kristus tidak akan pernah mengalami jalan buntu. Selalu ada jalan keluar dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kuatkan seluruh jemaat-Mu Bapa. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang memiliki masalah pada pagi hari ini, Tuhan Engkau buka jalan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, paksakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Kami serahkan kehidupan kami, satu minggu yang akan kami lalui. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Dijauhkan kami dari segala virus corona, bakteri, segala sakit penyakit. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.